sebuah misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan tiba-tiba berhenti total di tengah jalan. Nah, hari ini kita akan coba mengurai apa sih sebenarnya yang terjadi sampai memicu krisis internasional ini. Oke, mari kita mulai. Jadi ceritanya itu dimulai dengan satu keputusan yang, drastis banget yang diambil oleh satu negara. Sebuah keputusan yang langsung menghentikan segalanya. Ini dia perintahnya, datang langsung dari Menteri Pertahanan Malaysia. Coba deh Anda bayangin, 1 batalion penuh di tengah misi internasional tiba-tiba disuruh berhenti total. Perintah ini dari awal aja udah nunjukin kalau situasinya itu genting banget di lapangan. Nah, ini kan pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kita semua. Sebenarnya, apa yang bisa sebegitu parahnya sampai satu negara harus ibaratnya injak rem mendadak di tengah misi penjaga perdamaian? Jawabannya ada di sebuah tragedi. Sekarang kita akan ungkap peristiwa tragis yang jadi pemicu semua ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar kita semua sepaham dulu, kita perlu kenal sama yang namanya UNIVL. Jadi UNIVL ini adalah pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara. Tugas mereka itu berat banget, menjaga stabilitas di wilayah yang super rawan konflik. Jadi, tragedi ini terjadi dalam 2 insiden yang berbeda. Pertama, ada ledakan proyektil. Gak lama setelah itu ada insiden kedua yang lebih fatal. Sebuah IED atau bom rakitan meledak. Dan yang ini tampaknya sengaja banget menargetkan kontingen dari Indonesia. Jadi jelas ya, ini bukan kecelakaan, ini serangan terencana. Sekarang kita geser fokus kita sejenak. Karena ini bukan cuma soal insiden geopolitik, ini soal nyawa manusia. Kita akan fokus pada korban jiwa dari serangan tersebut. 3. Angkanya mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi di balik angka ini dampaknya luar biasa besar. Ada 3 nyawa yang hilang, 3 keluarga yang hancur hatinya, dan 3 prajurit yang gugur saat mereka lagi menjalankan tugas mulia menjaga perdamaian. Dan inilah nama-nama mereka. Penting banget buat kita untuk mengingat mereka bukan cuma sebagai statistik, tapi sebagai pahlawan. Praga Farizal Ramadan, Kapten Infanteri Zulmi Aditi Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Merekalah wajah dari tragedi ini. Tentu aja setelah tragedi kayak gini pasti ada reaksi kan? Nah, sekarang kita lihat nih gimana negara-negara yang terlibat langsung merespon dengan cepat dan serius di panggung diplomasi. Di sini kita lihat ada 2 respons diplomatik yang sama-sama tegas. Malaysia langsung mengutuk keras serangan itu, bilang ini pelanggaran hukum internasional. Sementara itu Indonesia yang prajuritnya jadi korban langsung ngambil langkah yang lebih jauh lagi. Mereka secara resmi minta Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan. Jadi, ini poin krusialnya. Di tengah semua kekacauan ini, prioritas utama Malaysia adalah melindungi pasukan mereka sendiri. Makanya, langkah menghentikan operasi itu adalah tindakan pencegahan langsung. Tujuannya ya biar nggak ada lagi korban jiwa dari pihak mereka. Oke, sebagai penutup pembahasan kita, mari kita coba tarik mundur sedikit dan renungkan apa sih implikasi yang lebih luas dari insiden ini bagi masa depan misi-misi perdamaian internasional. Dan ini dia pertanyaan besarnya yang harus kita pikirkan. Misi mereka itu kan buat menjaga perdamaian, tapi gimana kalau justru mereka yang jadi target serangan? Ini benar-benar mengubah segalanya kan? Dan pada akhirnya kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar tentang resiko, tujuan dan kelangsungan misi perdamaian di seluruh dunia.